Kali ini saya berada di lokasinya Bapak Kriswanto dan Bapak Dirja ya. Dalam hal ini kebetulan ini ada sesuatu yang menarik buat saya nih. Ini adalah rumput odot ya. Nah, ini merupakan sumber pakan daripada ternak ya. Nah, apa hubungannya dengan eco farming? Sebelum kita cerita tentang itu semua, bagi penonton yang baru, silakan subscribe dulu ya, supaya pengembangan channel YouTube Haji Mamudin ini akan lebih berkembang lagi dan akan lebih sempurna lagi. Terus seandainya Bapak Ibu sekalian, para sahabat petani Indonesia, peternak Indonesia merasa senang, silakan likes, dan bila ingin bertanya, berkomentar, silakan nanti di kolom komentar, nanti kami jawab ya. Dan yang terakhir, apabila kita merasa sesuatu bermanfaat ya, kita nggak boleh pelit ya. Nanti kita bisa share ke teman-teman yang lainnya, para peternak, share linknya ya, jangan sampai salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah lagi mau kunjungan di tempatnya Bapak Kriswanto ya. Ini kebetulan punya domba atau kambing ya. Kita domba ini ya nantinya ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Sahabat petani Indonesia, sahabat eco farming, juga peternak Indonesia. Kali ini saya alhamdulillah bisa berkunjung ke tempatnya Bapak Kriswanto ya, dengan Bapak Ija. Dan ini saya pegang apa nih? Pakan ternak ya. Ini jadi menarik sekali ya, karena selama ini yang namanya beternak itu kebanyakan ya, kita ini nyari rumput kemana-mana. Nah, saya contohkan, ini salah satu rumput yang digunakan Bapak Kriswanto dan Bapak Ija dalam rangka untuk memenuhi pakan ternaknya. Nah, apa sih keunggulan dan kelebihan daripada rumput ini? Rumput ini istilahnya namanya rumput odot ya, rumput odot. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sekalian, para peternak khususnya yang sudah sering berbudidaya ternak, pasti mengenal berbagai beragam rumput ya. Rumput di luar sana banyak. Nah, tapi ada satu hal yang menarik ya, rumput odot ini termasuk golongan daripada rumput yang besar ya, tinggi ya. Nah, bayangkan tingginya aja udah hampir 1 meter nih ya. Nah, ini rumput odot ini hampir mirip dengan rumput gajah atau rumput raja. Nah, cuman perbedaannya ini lebih lunak ya, daunnya lebih lunak, jadi disukai oleh ternak ya. Kalau rumput gajah itu biasanya sapi. Nah, kalau ini lebih spesifiknya untuk domba. Nah, ini kebetulan Pak Kriswanto ini sengaja menanam rumput odot ini. Rumput odot ini umurnya bisa sampai 1 tahun ya. Cuman untuk efektif penggunaan pakan dengan rumput odot ini, kita ada satu hal yang harus diperhatikan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai rumput odot ini saya akan cerita bahwa rumput odot ini tergolong rumput yang
sangat bernutrisi tinggi ya. Karena kandungan proteinnya ini bisa mencapai 17%. Nah, serat kasarnya rendah. Nah, terus secara penanamannya mudah ya. Cukup kita nanti ambil batangnya aja, dipotong, ditancapkan atau dimiringkan, yang penting ini akarnya bisa berkembang. Nah, permasalahannya yang harus diperhatikan ya, waktu penanaman diusahakan lahan itu dalam posisi sudah diolah dan gembur, dan posisi tanah itu lebih cenderung ke lembab. Artinya jangan sekali-kali kita nanam ini di tanah yang kering. Itu jadi sih jadi, cuman tidak sesubur seperti inilah. Nah, dalam hal ini pola yang harus diambil ya untuk khususnya pakan ternak ini, kita harus perhatikan yang pertama ya, cara panennya itu bisa efektif ketika usia odot ini di 8 minggu atau 9 minggu. Ini bukan alasan yang asal-asalan, ada penelitiannya menurut para ahli. Jadi kisaran 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, sampai 12 bulan. Umur efektifnya 1 tahun. Nah, cuman yang paling bagus gizi lagi tinggi-tingginya itu sekitar 2 bulan. Nah, bagaimana kalau misalnya di bawah 2 bulan, misalnya 6 minggu, mungkin 1 bulan, bisa, cuman kadarnya nggak terlalu tinggi, paling 14%. Nah, tertingginya di 17%. Nah, kita kadar proteinnya tinggi sehingga yang namanya dagingnya dihasilkan proteinnya itu lebih bagus, sehingga proses penggemukannya akan lebih cepat. Terus rumusnya kita kalau mau ngasih pakan nih ya, anggap aja 1 meter ini untuk 1 ekor. Nah, ketika kita mengelola misalnya ada 10 ekor, minimal kita siapkan 1 baris adalah 10 meter. Nah, 10 meter ini 1 hari. Berarti kalau kita ingin siklus 1 bulan tidak perlu repot, kita bikin bedengan sebanyak 30 ya, 30 bedengan, dan untuk 1 bedengan 1 kali 1 hari per 10 ekor. Terus itu berdasarkan kalkulasi cara pemberian pakannya. Cuma ada satu rumusan lagi yang menarik, bahwa pakan ternak itu akan ditentukan dengan bobotnya. Misalnya bobot kambing atau domba 20 kilo. Berapa sih kebutuhan ininya? Itu 10% saja, berarti 5 kilo. Nah, untuk 1 meter kita bisa dapatkan 5 kilo. Itu hampir standar 50 kilo untuk jenis dombanya. Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, para sahabat petani, peternak semuanya, kita punya produk ya yang namanya eco farming. Nah, eco farming ini pupuk organik. Akan lebih baik lagi ya penanaman daripada rumput odot ini itu dikombinasi dengan eco farming. Nah, cuman masalahnya caranya gimana? Nah, caranya yang pertama, setelah dilarutkan menjadi 1 liter ya. Nah, anggaplah dengan ini ya, ini contoh aja. Nah, setelah dilarutkan, ambil bagian daripada larutan biang ini, kita semprotkan ke tanahnya sebelum ditanam. Berapa komposisinya? Ya tergantung luasan. Kalau kita kalkulasikan, anggaplah 1 baris itu bisa untuk ukuran 100 mili. Ya, 1 baris. Jadi kalau 30 baris berarti kali 30 kali 100 mili berarti 3 cup. Ya. Nah, itu untuk pertama dasar. Yang kedua, nanti setelah tumbuh daun itu akan disemprot lagi berulang 2 minggu sekali dengan dosis itu 100 mili per tangki. Ini perawatannya. Dan saya yakin ya, rumput odot ini sebetulnya akan lebih baik dengan pupuk organik. Kenapa? Seratnya akan lebih lunak lagi. Ya, kalau dengan pupuk organik, insya Allah ini bisa tahan lama. Bahkan teknologi yang terbaru, artinya untuk pengawetannya, ini bisa dilakukan dalam bentuk silase. Gimana caranya silase ini? Ya, jadi setelah larutan ini dibuat 1 liter tadi ya. Nah, ini nanti dipotong, dicacah, dipotong, dimasukkan ke dalam sebuah wadah, drum, lalu kita fermentasi. Nah, kurang lebih sekitar 1 bulanan, ini aromanya seger. Dan itu bisa diberikan pakan untuk ternak domba juga. Dalam bentuk mungkin sudah tidak fresh lagi, tapi tetap secara kualitas protein akan bertambah. Itu sekedar sekelumit tentang bagaimana kita pemberian pakan dengan rumput odot. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, kita akan coba praktekkan bagaimana cara aplikasi eco farming khususnya ternak ya. Dalam ini saya ambil sampel adalah ternak domba. Nah, ternak domba ini yang pertama cara prosedur ya pemberiannya begini. Jadi
yang 1 cup ini kita larutkan 1 liter ya. Kemudian yang 1 liter ini kita ambil berapa? Untuk yang pertama kita pemberiannya terhadap pakan. Jadi kalau ini sudah diambil nih, diambil, kemudian kita tumpuk ya, kita susun, kita siram cepretin ya, bisa disiram pakai larutan ini ya, dengan komposisi usus domba itu 5 cc ya, 5 cc per 1 liter. Jadi kalau pakai tangki atau pakai ember, kalau 10 liter berarti sekitar 50 cc ya, 50 cc. Kemudian bisa disiramkan atau direndamkan ya, atau disemprotkan. Mungkin diangin-anginin sebentar baru dikasihkan ke dombanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya ternak itu biasanya butuh minum. Nah, ini bisa dijadikan tambahan suplemen buat ke minumnya. Caranya hampir sama. Setelah ini dilarutkan dengan air ya. Nah, pelarutannya ini bisa langsung tanpa fermentasi, itu yang lebih aman. Pada proses pemberian minum, jadi setelah dibuat larutan nanti ya, seperti ini contohnya nanti saya buat praktekan. Nah, nanti diberikannya per 1 liter air minum itu cukup 5 cc. Ya. Sama seperti pembuatan tadi untuk semprot, 5 cc per 1 liter. Jadi kalau air minumnya 10 liter, anggaplah 10 liter untuk 10 domba, misalnya 1 kandang. Nah, itu berarti hitung-hitungannya berdasarkan air minum. Nah, permasalahannya kadang-kadang para peternak juga ragu. Pak, kenapa sih ini kok bisa untuk ternak? Karena nyaman organik itu aman untuk ternak oke, untuk ikan oke, untuk tanaman apalagi. Jadi fungsinya kalau untuk tanaman berarti nutrisi untuk pertumbuhannya, artinya untuk memaksimalkan panen. Nah, bagaimana fungsi ekofarming ini untuk ternak? Nah, itu biasanya atau istilahnya ini kalau kita larutkan untuk pakan ternak ataupun untuk minum ternak, itu berubah menjadi fungsinya probiotik, artinya suplemen untuk menambah daya nafsu makan dari ternak. Dan efeknya kalau kita penggunaan ini terus menerus, ternak itu akan cepat besar ya, dagingnya semakin berisi. Terus juga dari kotorannya itu tidak bau. Artinya baunya itu enggak seperti ternak-ternak yang tanpa menggunakan ekofarming. Nah, maka dari itu sahabat petani, sahabat ternak Indonesia, marilah kita sama-sama terapkan pola-pola organik bukan hanya sekedar di tanaman, tapi di ternak. Kenapa? Hasil ternak itu dagingnya itu akan lebih wow, pokoknya lebih enak. Saya sudah merasakan bagaimana kita menikmati daging daripada ternak-ternak yang dikelola secara organik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sementara gitu dulu penyampaian kami. Nanti akan lebih lanjut kita akan wawancara langsung dengan Pak Kriswanto ya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Ekofarming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.